Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare antara Samsung A14 5G yang dijual dengan harga 3 juta dan A14 LTE yang dijual dengan harga 2,7 juta. Dari segi harga, kedua HP ini cuma beda sedikit. Jadi kita akan cari tahu kira-kira apa saja perbedaannya dan mending pilih yang mana. Apakah Samsung A14 5G atau A14 LTE yang harganya lebih murah? Dan untuk poin yang pertama, seperti biasa kita bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu. Yang ternyata desain dari kedua HP ini sama persis. Mulai dari finishing, warna, tata letak, bahkan sampai dimensi bodinya benar-benar plek-ketiplek, tidak ada yang berbeda. Letak sensor sidik jari ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Speaker output hanya mono, dan untuk slot SIM tray-nya sudah menggunakan triple slot. Lanjut untuk bagian depan atau layar, di kedua HP ini juga sama persis. Mulai dari ukuran, resolusi, jenis panel, sampai bagian bezel yang sama-sama tebal. Di sini Samsung A14 5G dan A14 LTE dibekali dengan layar sebesar 6,6 inch, resolusi Full HD+, panel PLS LCD. Dan untuk refresh rate di Samsung A14 5G sudah support hingga 90 Hz. Sedangkan A14 LTE hanya mentok di 60 Hz. Jadi poin plus untuk A14 5G. Tapi kalau untuk saturasi warnanya di kedua HP ini sudah sama-sama bagus. Terlihat jelas, tajam, dan lumayan gonjeng. Plus kaya akan warna walaupun bukan menggunakan panel AMOLED. Di sini sedikit perbedaan tentu ada, tapi tidak terlalu signifikan. Namun yang jelas untuk poin ini A14 5G lebih unggul karena refresh rate layarnya lebih tinggi. Jadi lebih mulus saat digunakan untuk scrolling. Lalu untuk dapur pacu, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas memori yang sama, 6/128 GB, yang masih bisa ditambah dengan micro SD dan RAM virtual jika dirasa kurang besar. Sedangkan untuk chipset, Samsung A14 5G ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 700 octa-core 2,2 GHz, fabrikasi 7 nanometer, yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 332 ribuan. Sedangkan A14 LTE ditenagai dengan chipset Exynos 850 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 8 nanometer. Untuk skor Antutunya hanya tembus di angka 136 ribuan, jauh lebih kecil dari A14 5G. Jadi saya rasa sudah jelas, untuk seri chipset di sini Samsung A14 5G lebih unggul karena chipset yang digunakan jauh lebih ngebut dan gahar. Sama satu lagi, sudah support jaringan 5G. Lalu untuk bagian sensor juga demikian, Samsung A14 5G lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan sensor giroskop hardware dan NFC. Sedangkan di A14 LTE sensor NFC sudah ada, tapi sayangnya untuk sensor giroskop di HP ini tidak ada. Dan sekarang pindah ke bagian performa, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile. Untuk settingan grafik yang dihasilkan di sini memang sama, ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Tapi untuk performa atau gameplaynya lumayan berbeda, karena jauh lebih lancar dan playable di Samsung A14 5G. Frame drop atau delay jarang saya temui, dan yang paling penting untuk sensor giroskopnya sudah sangat responsif, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih dalam permainan. Sedangkan di A14 LTE terkadang frame drop atau delay lebih sering saya temui. Sama satu lagi, di HP ini tidak dilengkapi dengan sensor giroskop, jadi pengalaman saat gameplay terasa biasa saja, tidak ada yang spesial. Pokoknya untuk urusan chipset dan performa, Samsung A14 5G lebih bisa diandalkan dibanding A14 LTE. Lalu untuk sektor baterai, Samsung A14 5G dan A14 LTE dibekali dengan kapasitas baterai yang sama sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya juga sama, fast charging 15 watt. Dimana isi daya dari 10 sampai full 100% butuh waktu sekitar 2 jam 22 menit. Tidak bisa dibilang ngebut untuk kelas harganya. Lalu kalau untuk masalah daya tahan baterai lebih awet yang mana, baliknya sih tergantung pemakaian masing-masing saja. Namun yang jelas, kalau hanya untuk penggunaan kasual, baterai di keduanya sudah sama-sama awet dan bisa diandalkan. Lanjut untuk operating system, kedua HP ini berjalan di versi OS yang sama, Android 13 basis One UI Core 5.0, paling terbaru untuk saat ini. Jadi mulai dari tampilan, tata letak, sama fitur yang ditawarkan di keduanya sama persis. Di sini yang saya suka, UI di kedua HP ini tergolong simpel dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font lumayan banyak, ada di aplikasi Galaxy Store. Dan untuk fitur yang ditawarkan juga sudah lengkap, seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot panjang, dual messenger, dan masih banyak lagi.
Tapi ada sedikit yang harus kamu garis bawahi, karena untuk fitur rekam layar dan screen mirroring atau smart view di kedua HP ini belum ada. Ini karena tidak menggunakan One UI versi reguler, jadi fiturnya ada beberapa yang absen. Jadi untuk operating sistemnya di kedua HP ini sama kuat, tidak ada yang lebih unggul. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, kedua HP ini juga dibekali dengan megapiksel yang sama. 50 megapiksel kamera utama, 13 megapiksel kamera selfie, dan 2 megapiksel kamera bokeh. Sedangkan untuk 2 megapiksel yang lainnya, di A14 5G hanya berfungsi sebagai lensa makro. Sedangkan di A14 LTE bisa berguna untuk lensa makro dan kamera wide. Tapi kalau untuk fitur kameranya, di sini A14 5G lebih unggul. Karena selain fitur yang ditawarkan lebih banyak, untuk perekaman videonya juga sudah dilengkapi dengan fitur Ultra Stabil Video atau AIS. Sedangkan di A14 LTE tidak ada. Lalu untuk hasil jepretan fotonya, kedua HP ini dibekali dengan megapiksel kamera yang sama. Dan untuk kualitas foto yang dihasilkan di sini sudah sama-sama bagus, mulai dari detail sampai tingkat kecerahannya. Di sini untuk kondisi dan waktu memang berbeda, tapi yang jelas untuk urusan foto, kedua HP ini sama-sama menghasilkan foto dengan saturasi warna yang cukup fresh, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Sedikit perbedaan ada di bagian komposisi warna, tapi tidak terlalu signifikan menurut saya. Sedangkan untuk foto selfie-nya, kedua HP ini juga dibekali dengan megapiksel yang sama. Jadi kualitas foto yang dihasilkan terlihat masih 11-12, mulai dari detail sampai tingkat ketajaman gambar. Sedikit perbedaan ada di bagian saturasi warna, jadi silahkan disesuaikan dengan selera kamu yang mana. Karena yang jelas untuk urusan foto, kedua HP ini sudah sama-sama bisa diandalkan, baik kamera belakang maupun depan. Dan masih soal kamera, ini adalah contoh dari perekaman videonya. Di sini untuk kondisi dan waktu memang tidak sama, karena kebetulan saya tidak pegang unitnya secara bersamaan. Jadi untuk kecerahan videonya kita tidak perlu nilai, karena sudah pasti berbeda. Tapi secara kualitas video yang dihasilkan keduanya sudah sama-sama bagus, mulai dari komposisi warna sampai tingkat ketajamannya. Namun yang jelas Samsung A14 5G tetap lebih unggul, karena sudah dilengkapi dengan AIS. Jadi video yang dihasilkan lebih stabil atau minim guncangan. Lalu untuk video kamera depan juga demikian. Secara kualitas video dari keduanya sudah sama-sama bagus. Tapi yang bikin beda, Samsung A14 LTE unggul dari warna di bagian wajah yang lebih soft. Sedangkan A14 5G unggul dari videonya yang lebih stabil, karena sudah dilengkapi dengan AIS. Pokoknya yang jelas untuk sektor kamera kamu tidak usah bingung, karena keduanya sudah sama-sama bisa diandalkan, baik untuk urusan foto maupun video. Dan itulah tadi video perbandingan antara Samsung A14 5G versus A14 LTE. Kalau kamu tanya lebih bagus mana, jujur kedua HP ini sudah sama-sama bagus. Bahkan keduanya memiliki banyak kesamaan. Tapi kalau kamu tanya lebih unggul dan mending pilih yang mana, jawabannya jelas Samsung A14 5G. Dari segi harga memang sedikit lebih mahal, tapi yang jelas HP ini lebih menawarkan paket lengkap. Seperti dari segi tampilan, layarnya sudah 90Hz. Dari segi spesifikasi, chipset lebih gahar, sudah support 5G, sensor lebih lengkap, dan performa lebih lancar. Sedangkan dari segi kamera, fitur yang ditawarkan lebih banyak, dan video yang dihasilkan lebih stabil. Pokoknya mantap lah. Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar, supaya teman-teman yang lain biar pada tahu. Dan yang paling penting, sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram saya @sesuai.harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.